Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik sembuh total dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan mawas diri. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah sembuh total dari asam lambung dengan mawas diri. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya akan sharing ya, berbagi kepada teman-teman yaitu tentang sembuh total dari asam lambung dengan mawas diri. Nah, ini penting ya, karena pada dasarnya penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini adalah kuncinya di kemampuan kita untuk mawas diri. Nah, ketika kita sudah mampu untuk mawas diri, dalam artian kita mampu untuk merubah diri, nah ini yang akhirnya nantinya menjadi cepat kita menuju ke sembuh total. Nah, oleh karena itu tolong ya untuk video ini ikuti sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lalu ya, karena setiap video ini saling berhubungan dan saling melengkapi referensi, sehingga kita akan lebih mudah ketika kita menguasai banyak referensi yang mendukung ya, yang mendukung untuk terciptanya proses pemulihan ya. Nah, sehingga dengan seperti itu kita akan menjadi cepat sembuh total atau sembuh permanen. Nah, baik teman-teman ya. Jadi kembali kepada topik, yaitu tentang sembuh total dari asam lambung ya. Asam lambung dengan cara mawas diri. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman apa itu mawas diri ya. Mawas diri ini adalah introspeksi diri ya, atau menilai diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri ya. Kadang kita mudah untuk menilai kelemahan-kelemahan orang lain, tetapi kita melihat diri sendiri ya, menilai diri sendiri itu kadang susah. Nah, maka dari itu kita harus bersifat istilahnya terbuka ya ketika kita ada semacam masukan-masukan atau kritik dari orang lain, itu pun kita terima karena untuk memperkuat kita di dalam mawas dirinya. Tetapi syukur misalkan ketika teman-teman sudah bisa di dalam mawas diri itu, di dalam menilai diri kita sendiri itu sudah bisa menemukan ya, sudah bisa menemukan, contohnya menemukan sebabnya, kemudian yang kedua menentukan secara teoritis itu solusinya ya, kemudian yang ketiga adalah mampu mempraktekannya, merubah perilaku akhirnya menjadi lebih baik. Nah, ini tahapannya itu sebenarnya di situ teman-teman ya. Maka
hal-hal yang berhubungan dengan mawas diri. Nah ini silahkan kita istilahnya melihat diri kita sendiri, yang sebenarnya ini adalah sangat beragam ya, sangat beragam, yaitu faktornya juga banyak, baik itu faktor yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis, dan bisa jadi dua-duanya itu juga mengena terhadap diri kita. Nah itu yang harus kita sadari ya. Nah ini kesadaran juga penting, makanya dalam video yang lalu saya sampaikan tentang kesadaran ya. Nah itu. Nah sekarang setelah kita sadar diri, kemudian kita mencoba untuk mawas diri, yaitu menilai diri kita sendiri. Nah dalam hal mawas diri ini ada beberapa hal yang seperti tahapannya yang harus kita lihat ya, supaya betul-betul kita punya panduan ya, karena ini adalah hal yang sudah saya praktekkan dan alhamdulillah hasilnya itu ya cukup berarti bagi saya, sehingga sampai dengan saat ini saya bisa dikatakan sembuh total ya, karena juga alhamdulillah belum pernah kambuh ya, semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin energik ya, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin bahagia. Itu teman-teman ya. Nah ini di dalam mawas diri ini ada beberapa hal-hal yang harus kita cermati. Yang pertama ya, coba teman-teman ingat ya, sudah berapa lama menderita asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis. Bila perlu dicatat sendiri-sendiri ya. Jadi mungkin ini beragam, ada yang mungkin sudah 3 bulan, ada yang sudah 6 bulan, sudah 1 tahun, sudah 2 tahun ya, bahkan ada yang sudah 5 tahun lebih dan seterusnya. Nah ini bervariasi. Ini sebenarnya yang menentukan durasi menjadi cepat dan lambatnya pemulihan ini termasuk dari kemampuan kita mawas diri teman-teman ya. Itu jadi itu yang pertama, coba flashback ke belakang, saya itu menderita asam lambung ini sudah berapa lama ya. Nah itu diingat-ingat sendiri-sendiri dan tidak usah disamakan dengan teman-teman ya, tidak usah disamakan. Jadi kita itu memang pluralisme lah, jadi berbeda-beda ya, karena sensitivitas tubuh kita juga berbeda-beda, kemudian sebabnya juga berbeda-beda ya. Maka dari itu ya biarlah berbeda, kita jangan menjadi orang lain tapi menjadi diri kita sendiri. Itu yang perlu kita cermati itu di situ. Baik, yaitu yang pertama di dalam mawas diri itu, ingat-ingat itu. Kemudian yang kedua, bila perlu dicatat juga ya, apa penyebab terkena asam lambung GERD inisiatif psikosomatis ya. Cari dan tulis penyebab sebanyak-banyaknya, karena biasanya penyebab itu tidak hanya satu ya, tetapi secara fisiknya juga ada, secara psikisnya ada. Nah itu kompleks ya, kompleks. Coba saja tulis semua dulu. Nah jangan dulu berpikir tentang menyelesaikannya ya, kita karena sedang menilai diri kita sendiri. Sekarang menilai dari segi kekurangannya ya, kekurangannya itu, maka penyebab terkena asam lambung itu apa saja, yaitu dicari, ditulis. Nah mungkin ya ada yang saya terkena asam lambung karena sebab dari pola makan yang tidak teratur, atau saya makan ceroboh. Nah itu bisa ya, atau mungkin dari pola hidup saya yang juga tidak teratur ya, itu bisa jadi dari pikiran saya yang selalu negatif, bisa juga dari emosional saya yang istilahnya juga sering emosian ya, dan juga perasaan saya yang terlalu sensitif, memandang segala sesuatu itu dengan negatif, akhirnya menjadi rasa-rasa yang tidak nyaman dan seterusnya ya, termasuk sampai dengan masalah-masalah yang bersifat pribadi maupun yang sering membekas menjadi luka batin ya. Itu tulis saja teman-teman ya. Jadi yang tahu kan diri kita sendiri, makanya yang kita menulis ya diri kita sendiri, itu seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, kemudian tahap yang ketiga ya, setelah kita istilahnya mengidentifikasi sebab-sebabnya ini, itu, dan lain sebagainya. Nah kemudian kita identifikasi, kemudian sampai dengan sekarang ya, sampai dengan sekarang itu
penyebab apa ya? Ini tahap yang ketiga ya, nomor 3 ya. Penyebab apa yang sampai dengan sekarang belum teratasi ya, atau belum diselesaikan, itu seperti itu. Nah, itu juga cari dan tulis ya. Nah, kalau yang sudah hampir sembuh total itu biasanya tinggal sedikit ya. Kalau katakanlah tadi masalahnya sebabnya mungkin ada 10 ya, mungkin untuk hampir sembuh total itu paling tinggal hanya 3 masalah atau tinggal 3 persoalan yang belum terselesaikan. Nah, nanti kalau itu semuanya sudah terselesaikan, ya sudah, kita tinggal sembuhnya saja teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi bila perlu yaitu kita harus selalu mawas diri. Jadi mawas diri, menilai diri kita sendiri ya. Ini setiap saat teman-teman, setiap saat. Cuma kalau bisa itu grafiknya menjadi meningkat ya. Ini yang saya maksud, kita yang penting ada progres ya. Jadi dari sebab pertama yang setelah kita identifikasi ternyata sebabnya banyak sekali ya. Contoh misalkan sampai dengan 10 nomor ya. Nah, itu harus diselesaikan sedikit demi sedikit ya. Yang nanti akhirnya terjawab semua, terselesaikan semua. Nah, ketika terselesaikan semua, nah itu yang akhirnya kita menjadi sembuh total teman-teman ya. Kadang memang ada yang masalah-masalah khususnya yang menyangkut secara psikis ya atau kejiwaan kita itu sulit dilepaskan ya. Sulit dilepaskan, tetapi tetap ada ya. Dan kuncinya itu adalah ada pada diri kita ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena memang apapun yang kita rasakan ya, apapun yang kita alami ya, contohnya penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, itu pasti ya hasil atau sebabnya itu dari istilahnya ya amal dan perbuatan kita sendiri. Nah, maka dari itu jujur saja ketika kita mampu memperbaiki diri ya, dengan cara tahapannya tadi adalah mawas diri dulu, kemudian kita mampu merubah perilaku yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik ya. Nah, itu ya pasti nanti kita akan baik-baik saja, artinya akan menjadi cepat sembuh total. Itu seperti itu teman-teman. Jadi kita jangan dikuasai oleh ego atau oleh pikiran ya, tetapi pikiran dan ego itu harus dikendalikan oleh diri kita ya, yaitu diri kita yang sejati ya. Nah, itu maka juga harus bisa menemukan dulu ya diri kita yang sejati itu siapa. Nah, itu ya. Nah, itu harus ditemukan ya. Nah, itu sudah saya bahas pada waktu di dalam kesadaran kita ya. Jadi memang orang hidup ini kan unsurnya kompleks ya. Jadi ada istilahnya jasad fisik ya, yaitu tubuh kita, tapi juga ada jiwa kita ya, yang terdiri dari atau psikis kita ya, terdiri dari pikiran, akal, kemudian emosi, kesadaran, perasaan, dan lain sebagainya. Nah, itu juga sangat kompleks. Nah, itu semuanya harus sinkron, semuanya harus netral ya. Jadi no problem ya. No problem itu tanpa masalah itu, baik masalah fisik ya maupun masalah psikis. Nah, ketika seperti itu ya sudah plong ya, kita tidak punya beban, kita pokoknya hidupnya menjadi lebih rileks, menjadi lebih santai, menjadi lebih bahagia. Nah, disitulah nanti penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu akan berakhir teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih mungkin sering muncul sensasi ya, entah itu masih keliengan, mata buram, mungkin nafas pendek, kemudian perut selalu begah, kembung ya, badan rasanya lemes, jalan saja sempoyongan ya, seperti goyang dan lain sebagainya. Nah, itu memang di dalam kita merilis istilahnya persoalan-persoalan itu masih dalam proses, belum selesai ya. Maka dari itu ya kita memang harus berproses ya. Jadi istilahnya seperti metamorfosis lah, itu seperti itu. Jadi hari kemarin dengan sekarang berbeda, dan besok lagi kita berbeda lagi, itu seperti itu. Tetapi arahnya adalah semakin levelnya semakin baik dan semakin meningkat. Maka dari itu penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini adalah kesempatan kita untuk berproses ya. Jadi
Tuhan itu memberikan kesempatan kita untuk berproses supaya menjadi lebih baik ya, supaya menjadi lebih dewasa, dan pada akhirnya akan menjadi lebih baik ya, itu seperti itu. Nah maka dari itu optimis saja ya teman-teman, pasti bisa ya, pasti akan sembuh. Cuma permasalahannya yaitu, jadi kemampuan kita menyadari, dan kemampuan kita mawas diri, dan kemampuan kita untuk melakukan perubahan perilaku. Nah itu tiga hal itu, kalau tiga hal itu sukses, pasti teman-teman itu akan cepat membaik atau cepat sembuh total. Karena apa? Karena itu semua adalah sudah saya praktekkan, sudah saya lakukan, dan faktanya nah saya menjadi sembuh sampai dengan sekarang ini. Maka ini sangat berarti bagi saya, sehingga saya sharingkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ya bagi teman-teman yang masih merasakan istilahnya ya sensasi-sensasi, merasakan tidak nyaman dan lain sebagainya, itu akan menjadi cepat sembuh total. Sungguh kebahagiaan bagi saya ketika saya mendengar komentar-komentar dari teman-teman, Pak saya sekarang sudah membaik, Pak sekarang saya sudah bisa jalan-jalan, Pak sekarang saya sudah tenang hatinya. Nah itu saya sangat senang seperti itu ya. Mudah-mudahan inilah teman-teman lain yang mungkin masih merasakan ya rasa tidak nyaman, kemudian sensasinya masih ada, nah itu juga akan segera mengikutinya agar menjadi cepat membaik ya. Dan buat teman-teman yang sudah membaik atau sudah sembuh ya, tolong untuk dijaga dan diwaspadai ya, diwaspadai karena kita sudah punya pengalaman ya. Jadi pengalaman adalah guru yang baik ya. Jadi diingat-ingat ya, jangan sampai istilahnya kita terjatuh pada lubang yang sama ya, tetapi harus kita ingat, kita waspada, dan akhirnya kita menjadi sembuhnya permanen. Begitu teman-teman ya. Nah kemudian yang terpenting lagi sekarang adalah solusinya teman-teman ya. Ketika kita sudah bisa mengidentifikasi kekurangan-kekurangan kita dengan melalui mawas diri ya. Nah kemudian kita sekarang adalah berpikir tentang bagaimana solusinya. Nah solusinya sesuai dengan penyebabnya. Tadi kan penyebabnya katakanlah misalkan ada 10 ya. Nah misalkan tinggal 4 yang belum terselesaikan. Nah kita tinggal fokus kepada 4 saja ya, yang sudah terselesaikan ya sudah, alhamdulillah, seperti itu saja ya. Jadi solusi sesuai dengan penyebabnya yang belum teratasi ya, baik fisik maupun psikis. Nah itu kalau secara garis besar ya, ini rambu-rambunya kan penyebabnya tadi kan bisa dari misalkan yang secara fisik ya, katakanlah dari kesalahan katakanlah pola makan ya, yaitu tolong yaitu dijaga yang baik ya, itu seperti itu, selalu diingat, kemudian kita lakukan dengan konsekuen, dengan disiplin ya, seperti itu, insya Allah itu akan baik kalau memang yang sebabnya itu ya. Tetapi biasanya kalau yang hubungannya dengan makanan ini paling mudah untuk diatasi, selesaikan seperti itu. Nah kemudian yang berhubungan dengan pola hidup misalkan ya, ya udah kita perbaiki saja yang tadinya mungkin dalam kita mengidentifikasi permasalahannya karena disebabkan kita suka begadang ya, beraktivitas tidak kenal waktu. Nah itu sudah kita tata kembali, contohnya kita menjadi waktunya teratur. Seperti saya itu mengatur waktu dengan pola 8-8-8 ya, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beristirahat, kemudian 8 jam untuk melakukan relaksasi dan meditasi. Nah itu ya, karena dalam satu hari, satu malam kan ada 24 jam. Nah itu rumusnya dibagi 3 teman-teman. Dengan seperti itu nanti terjadi keseimbangan di dalam tubuh kita, akhirnya menjadi semakin membaik ketika rasa-rasa tidak nyaman itu masih ada ya, karena dari asam lambung ke tendensiatif psikosomatisnya. Nah itu hubungannya dengan pola hidup. Yang berhubungan dengan beban pikiran misalkan ya, yaitu harus dirilis juga, harus diselesaikan ya. Nah bagaimana caranya? Itu sesuaikan dengan beban-beban yang teman-teman miliki ya. Jadi saya tidak bisa istilahnya memberikan secara spesifik karena bebannya berbeda-beda, itu seperti itu ya. Tapi intinya
Itu semuanya harus dirilis ya, harus diselesaikan, harus ada jalan keluarnya, harus ada pemecahannya ya. Itu insya Allah nanti menjadi semakin ringan ya beban-beban kita. Nah, ketika itu sudah ringan beban-beban kita, ya sudah, tubuh kita juga akan normal, asam lambung juga akan normal. Karena kenapa asam lambung tadinya sering naik ya, rasanya menjadi sering begah dan lain sebagainya, itu karena dari pikiran kita ya. Ketika pikiran kita tegang, ya udah, respon lambung itu ikut tegang juga, karena lambung sebagai otak kedua, istilahnya seperti itu ya. Nah, itu jadi yang berhubungan dengan beban pikiran, yang berhubungan dengan beban emosi lah ya. Beban emosi kadang kita mungkin sering marah-marah, apalagi kita sepertinya punya rasa dendam dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus selesaikan, teman-teman. Jadilah penyabar, jadilah pandai memaafkan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi intinya merubah perilaku ya seperti itu ya. Ketika kita masih egoistis dengan doktrin dan dogma yang dimiliki kita di masa lalu, itu ya nanti menjadi lama ya, menjadi lama penderitaannya. Tetapi ini memang kita belajar untuk banyak melepaskan ya, melepaskan khususnya hal-hal yang bersifat negatif. Nah, kemudian kita ganti dengan hal-hal yang positif. Itu fungsinya di situ. Nah, kemudian beban yang mungkin berhubungan dengan perasaan, itu pun harus dirubah juga ya. Melalui perilaku kita, akhirnya kita menjadi merasa damai ya, merasa ayem, tentrem ya, bahagia. Nah, disitulah kalau sudah seperti itu, secara psikis kita sudah normal ya, tanpa beban. Nah, ketika secara psikis itu tanpa beban ya, indikasinya kita bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa menikmati hidup, sehingga muncul kebahagiaan, kedamaian, ya, kesejahteraan. Nah, itu fisik juga akan mengikuti, fisik juga akan damai ya, akhirnya tidak muncul ada sensasi dan lain sebagainya. Itulah uniknya asam lambung gejala inisiatif psikosomatis itu seperti itu. Jadi berhubungan erat antara fisik dan psikis. Ketika fisik ini merasa sakit, maka psikis akan goyang. Tetapi ketika pikiran atau psikis juga banyak beban, tubuh akan merasakan sakit. Itu seperti itu. Itu psikosomatis, itu seperti itu sifatnya. Baik ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.